Assalamualaikum. Tetap dukung channel ini ya guys dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sudin Pusip Jakarta Pusat. Saya Taufik Andaru selaku pembawa acara. Kali ini kita akan membawa acara dengan tema tentang perpustakaan keliling. Apa sih itu perpustakaan keliling dan apa aja kegiatannya? Mari kita kenalkan satu persatu tim kita. Ya baik, nama saya Muhammad Aprilianto, biasa di lapangan itu anak-anak memanggil Ian. Saya di bagian pusling di seksi perpustakaan. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarno dari Sudin Pusip Jakarta Pusat. Sehari-hari saya tugasnya melayani masyarakat. Sehari-hari saya membawa mobil perpustakaan keliling. Pada saudara. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmatullah. Saya bekerja sebagai PTLP Sukudinas Perpustakaan Jakarta Pusat sebagai pengemudi atau petugas perpustakaan keliling. Terima kasih. Nah, kan tadi kita udah pengenalan masing-masing individu. Sekarang kita pengen tahu sih perpustakaan keliling tuh apa aja sih layanan di masyarakatnya? Bisa dimulai? Ya baik, terima kasih. Kalau layanan perpustakaan keliling di bawah naungan Pemda, yaitu Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat itu, kalau menurut kita pusling itu sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya apalagi kalau kita ini kan ke sekolah-sekolah. Nah, kenapa saya bilang sangat bermanfaat? Karena dalam dunia pendidikan itu, kebetulan saya jurusannya guru ya. Oh iya? Saya guru SPD. Oh, Gelar tunggu saya sebentar. SPD ya. Iya, maaf saya potong. Ya. Jadi dari lulusan sarjana guru, Ya. jadi perpustakaan keliling. Ya, jadi gini, sangat menarik. Saya memang di sekolah guru SPD dididik selama 4 tahun untuk jadi guru. Nah, kaitan atau hubungannya dengan yang namanya rezeki ya, ada yang tahu. Saya kerja di Sudin Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat. Harusnya dong, saya harusnya jadi guru dong. Nah, gitu. Jadi spesialnya di sini. Kenapa saya disumpah dan lebih ke apa ya, tanggung jawab saya waktu kuliah itu ya harus jadi guru. Tapi saya adanya di perpustakaan Sudin Perpustakaan dan Kearsipan. Itu kenapa? Karena menurut saya perpustakaan keliling itu secara tidak langsung saya mengajarkan ilmu-ilmu baru untuk anak-anak itu, terlebih ilmu-ilmu khusus ya yang diajarkan sesuai dengan kurikulum dari Kementerian Pendidikan gitu. Nah itu lebihnya ya. Meskipun saya nggak ke sekolah, saya merasa bahwa ilmu guru saya itu bisa dituangkan lewat saya ada di driver atau petugas perpustakaan keliling ini. Gitu Pak Taufik. Iya. Tadi kan Pak Ian sudah cerita. Gimana kalau Pak Jarno atau Pak Andi bisa cerita latar belakang? Siap, terima kasih. Bagi saya, pusling atau perpustakaan keliling itu dunia sangat menantang. Kenapa menantang? Kami karena terjun ke lapangan langsung jemput bola. Karena apa? Di dalam teknologi sekarang yang zamannya HP, zaman digital ini adalah minat membaca itu jujur sangat kurang. Nah, bagaimana teknik saya ke lapangan itu harus bisa mempengaruhi anak, karena di situ akan bertemu dengan berbagai karakter anak. Ada anak cita-cita ingin jadi penerbang, ada anak cita-cita ingin jadi guru agama, ada anak cita-cita ingin jadi pilot, ada anak cita-cita ingin jadi guru matematik. Makanya saya karena saya pengalaman berkali-kali di lapangan ketemu dengan berbagai lapisan masyarakat tadi, di buku saya itu bermacam-macam buku.
Kalau ada anak yang membutuhkan, Pak, ada buku pesawat terbang, saya sudah siap buku pesawat terbang karena memang ingin jadi pilot. Pak. Kedua, Pak, ada nggak buku tentang sepeda goes? Buat apa deh? Saya pengen jadi bengkel itu. Saya siapkan buku sepeda goes itu. Ada juga anak yang nanya, Pak, ada buku Rasul nggak? Saya siap buku Rasul. Jadi saya harus minimal harus siap sesuai dengan dalam ilmu jiwa ada namanya psikologi itu minat dan bakat. Nah, di situ kita harus bisa melihat kelebihan anak. Dari anak yang tadinya anak dia tidak kurang minat membaca karena dia ceritanya jadi penerbang, saya harus siap buku penerbangan. Makanya setiap saya datang, wah masih Pak Jarod datang karena dia udah senang dengan buku penerbangan. Ada juga anak yang jadi dokter hewan, saya udah siap harimau. Ada begitu saya datang, saya udah diserang anak-anak tuh karena saya sudah menyiapkan sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya saya selalu dengan pimpinan saya minta per 6 bulan saya minta ganti buku karena saya melihat potensi anak-anak dan minat itu saya siapkan biar anak-anak tidak jenuh. Karena kalau hanya lewat di YouTube itu sepotong-potong, tapi kalau buku itu akan bagus karena di situ akan dari orang berjuang dari nol, dari orang yang tidak mampu dengan dia membaca jadi tahu, jadi pinter, bisa banyak teman, bisa jadi sukses. Banyak contoh orang sukses, contoh kayak ini pengusaha yang namanya itu Bob Sadino. Dulu dia orang miskin, anak itu akhirnya ada yang punya buku Bob Sadino, ada anak yang juga senang buku Bob Sadino, saya pun jadi Bob Sadino. Nah di situ ada motivasi mencontoh. Dan di mobil saya tidak ada buku-buku yang tidak bagus, porno tidak boleh. Misi saya adalah misi pendidikan, memotivasi anak, biar anak gembira, anak senang. Itu seperti itu. Makanya saya setiap datang ke suatu lokasi, saya di jalan aja, halo Bu, Pak, perpustakaan keliling, pasti malah anak minta suruh berhenti saya itu. Jadi saya harus mengetahui minat, kesukaan masyarakat, terutama dunia anak-anak, karena anak-anak adalah suatu saat nanti akan mengganti kita-kita yang sudah berumur. Betul. Jadi ini Pak ya, kesimpulannya mungkin lebih mengenal ke anak-anak karakter masing-masing. Betul. Jadi saya harus melihat potensi anak karena Allah sudah menciptakan manusia pasti punya kelebihan dan punya kekurangan, tetapi kekurangannya tidak boleh besar-besarkan. Nah, kelebihan tadi kita bisa bangun. Contoh, Pak, ada buku tentang ini nggak? Messi, pemain bola. Saya udah punya buku Messi itu, karena dia ingin jadi pemain bola. Misalnya ada Ronaldo, Messi, pemain-pemain yang top dunia itu. Jadi saya harus menyiapkan sesuai dengan minat anak. Betul Pak. Dan itu yakin dengan membaca anak akan menjadi pintar, menjadi tahu, menjadi baik. Karena buku saya 99% adalah tentang pendidikan. Itu aja, nanti silahkan yang lain. Mungkin berbagi pengalaman di lapangan. Terus terang aja, saya banyak sukanya, tidak ada duka. Karena saya terus kan juga saya suka dengan dunia anak kecil yang paling suka karena lucu. Dia lugu apa adanya gitu. Anak kecil pasti bersuara padanya, tidak melebihan, tidak mengurangi. Itu anak kecil, dunia anak-anak. Jadi gini, perlu saya tambahin lagi nggak nih? Boleh Pak. Menurut pakar ilmu jiwa, anak-anak adalah ibarat kapas putih tak ternoda. Jadi gini, anak-anak itu dia masih polos, masih lugu. Jadi pertama adalah kita harus menyayangi. Karena kalau siapa yang menyayangi anak itu, yakin itu akan sayang sama kita. Baik. Kalau sekarang pandemi tidak meluk, saya kalau datang pasti meluk anak. Bahkan nih ada anak kelas 2 kalau namanya sih Renaldi. Paman, dari lantai 2, sumpah tuh dari lantai 2 SD negeri Mangga 2 Selatan. Paman dari lantai 2 lari itu, ditinggal ruang sekolahnya. Nah, karena apa? Maaf ini mau bagi pendidik, jangan jadi guru yang jutek, jangan sekali. Jadi bebaskan anak. Saya biar aja buku berantakan, bahkan pimpinan saya biar aja Pak Jarod buku rusak nanti bisa diperbaiki. Saya bebaskan anak. Silakan aja berantakan, nanti kita perbaiki lagi. Tapi banyak anak yang baik, kasihan Pak Jarod dong, jangan berantak-berantakin gitu. Anak yang bantuin saya banyak, Pak, saya nggak nyuruh. Kamu baca, nggak apa-apa, saya bantu beresin tuh. Jadi kalau kita Bismillah itu kita apa itunya untuk mencerdaskan anak, yakin jalannya banyak. Baik.
Itu seperti itu. Berarti bentuk timbal balik Kasih sayang dulu. ke bapak ya. Karena anak-anak itu anak masih polos, masih lugu, harus kita kasih sayang terus. Ini betul. Ya. Siapa yang nyayangi anak itu, ya dia akan menyayangi kita. Baru kita masuk buku. Woi, untuk masa depannya. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah, sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk masa depan anak bangsa Indonesia. Terima kasih narasumber Mas Yanto. Terima kasih Mas Andi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita pindah ke Pak Andi. Gimana sih latar belakang atau mungkin bisa diceritakan di lapangan tuh perpustakaan keliling kayak gimana? Mohon maaf, ada usaha lagi punya. Sebenarnya begini Pak. Gak apa-apa. Perpustakaan gue itu sebenarnya sangat menarik. Iya. Karena kenapa? Yang satu, pengalaman kita istilahnya Siap. sama-sama berbagi pengalaman aja Siap. di sini. Ya, iya. Nah, jadi yang namanya pengalaman baik buruk itu pasti ada aja kalau Iya. di perpustakaan keliling ya. Apalagi kita notabene kan kita tugasnya di lapangan. Di lapangan, betul. Jadi kita istilahnya untuk kegiatan kita sehari-hari sebelum pandemi sih, sebelum kita jalan ke sekolah-sekolah, pasti kita akan mengecek dulu apa-apa aja yang menjadi kebutuhan. Jadi istilahnya kita ngecek speedometer bensin, kita cek mesin dulu. Nah, setelah semua berjalan dengan baik, istilahnya kita tidak ada trouble, kita langsung menuju ke titik lapangan. Nah, di sana biasanya kita jalan dari kantor sebelum pandemi itu sekitar jam 8:30. Nah, jadi sampai di sana kemungkinan ya tergantung jarak tempuh sekolah tersebut. Istilahnya ya biasanya sih kita sampai sana sampai pukul jam 9 menit, dari 30 menit. Istilahnya kita persiapan dulu lah sebelum kita membuka layanan, kita bersih-bersih dulu. Istilahnya kita tata buku sesuai dengan golongan supaya anak-anak itu bisa mencari dengan mudah. Nah, biasanya kita juga mengelompokkan itu dari istilahnya buku anak-anak biasa kita simpan di paling dasar. Oh, biar mudah yang remaja kita taruh di rak yang nomor 2. Untuk yang dewasanya kita taruh di lantai 3 supaya memudahkan anak-anak untuk cari buku tersebut. Nah, setelah itu biasanya kita bilang tuh sama anak-anak, kita samperin lah ke kelasnya masing-masing, mengajak anak-anak supaya bisa membaca buku. Baik. Kita kan tadi udah cerita sedikit tentang kegiatan-kegiatan sebelum pandemi. Nah, sekarang perpustakaan keliling tuh ngapain aja sih selama pandemi? Silakan dari Mungkin dari saya dulu mungkin Mas Yanto. Ayo. Ya, siap. Ya, Mas Yanto. Siap. Energik. Jadi energik, Mas Yanto itu energik. Luar biasa. Iya, siap. Nah, demi anak bangsa. siap. Woi. Saya juga ini. Jadi gini, kalau kegiatan pusling perpustakaan keliling di pandemi ini sudah di stopkan dulu karena di pusling kan mengundang kerumunan. Otomatis ya pasti dilarang atau dihindarkan lah gitu. Pencegahan COVID ya sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan kita khususnya di driver Mulia, driver posting itu banyak banget di pas kegiatan pas di masa pandemi ini. Yang pertama waktu kemarin ya yang masih segar di ingatan kita itu kegiatan IKRA. IKRA itu inisiatif keluarga ringkas aksara. Jadi tujuan utamanya gimana minat baca itu nggak di pandemi ini ya, khusus pandemi ini minat baca itu tetap dilakukan meskipun di keluarga-keluarga. Jadi khusus kayak rumah-rumah keluarga gitu sih kegiatan itu. Dan melibatkan beberapa keluarga gitu. Nah, kegiatan IKRA ini juga diapresiasi oleh banyak pihak. Dan itu ya kalau Jakarta Pusat ya,
kalau Jakarta Pusat itu yang menjadi koordinator tiap kelurahan itu ya, rata-rata Muslim, driver Muslim. Nah, contoh saya kemarin di kelurahan Gunung Sari Selatan, GSS. Jadi tugasnya kita itu mengkoordinasi, mensosialisasi kegiatan ini. Jadi yang melibatkan warga di kelurahan itu, ya otomatis kita koordinasi dengan lurah setempat. Nah itu yang dilakukan oleh kemarin umumnya sih Pusling, khususnya saya ya di kelurahan Gunung Sari Selatan itu. Saya mensosialisasikan bahwa kegiatan pemerintah yang begini tentang Ikra, apresiasinya luar biasa, dan itu dilakukan oleh 5 wilayah kota. Jakarta Selatan, Utara, Timur, Pusat, Barat. Nah, ini program dinas sebenarnya. Jadi Sudin perpanjangan tangan dinas. Jadi yang punya wilayah kan Sudin. Jadi dinas tahunya memberikan program atau memberikan tugas. Nah, ini dilakukan oleh 5 wilayah kota. Dan secara tidak sengaja kemarin diadu siapa yang responden yang paling bagus, yang paling baik. Nah, gimana dengan adanya kegiatan Ikra ini, apresiasi dari masyarakat itu gimana? Nah itu ternyata di polling gitu, lewat responsif dari masyarakat itu. Ya alhamdulillah sih untuk TW1 triwulan pertamanya ada 5 orang anggota Pusling yang menjadi koordinator itu, ya termasuk Pak Jarno juga, saya juga, ya kita di angka pertama. Ya alhamdulillah. Tepuk tangan. Kehidupan bangsa tadi menumbuhkan minat baca. Enggak hanya libur sekolah masyarakat, libur nggak bisa di masyarakat lockdown, ya mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan pemerintah yang kita dukung. Iya, kita dukung. Mungkin seperti itu Pak Taufik. Ya. Baik. Jadi inti itu kayak semacam lomba mungkin ya, lomba. Lebihnya bukan lomba juga, ya bisa dikatakan lebih ke apa ya? Apresiasi. Jadi Abdul 5 wilayah lomba, bisa dikatakan semi lomba lah. Semi lomba, Ya, membaca. Ya itu secara umumnya kita sebut gitu. Ya. Nggak saya harus ini harus gini. Ya, jadi kita hanya gimana sih responsifnya? Nah, gitu. Ya ternyata secara tidak langsung ternyata pusat memiliki responden yang paling banyak. Kan itu salah satu kegiatan perpustakaan keliling. Iya. Betul. Iya. Kalau untuk kegiatan lain mungkin Begini, karena di dinas kami adalah punya moto apa? Cinta membaca. Itu motonya kita. Jadi kita harus bisa mempengaruhi anak atau masyarakat menyenangi membaca. Jadi walaupun kami pusing atau disebut perpustakaan keliling, layanan kami bukan hanya itu aja. Jadi kami koordinasi dengan apa? TBM. TBM itu apa coba? Taman tempat Membaca masyarakat. Terus RPtra, kita koordinasi selalu. Walaupun pandemi, termasuk tadi Ikra. Ikra adalah salah satu juga tujuannya itu tadi. Karena kita ngumpul itu dilarang ngumpul, makanya kita ke masyarakat itu tadi seperti Ikra untuk mempengaruhi anak biar cinta membaca nyampe di masyarakat, biar anak gembira. Jadi kami bukan hanya di perpustakaan keliling saja, ada lagi yang namanya Balai RW. Kami ke RW juga seperti koordinasi dengan Pak RW. Teknisnya apa nanti RW juga yang mengatur bagaimana membaca anak biar tadi tidak berkumpul dengan pakai jarak gitu. Nah jadi pekerjaan yang luar biasa ini kalau ditekunin dengan istilahnya itu Bismillah ikhlas. Nah itunya kita ikhlas ya. Walaupun hal kecil tapi nanti kita bisa jadi besar. Karena apa? Kita bisa mempengaruhi anak cinta membaca. Kalau anak sudah senang buku, megang buku saja, apalagi sampai dia mau membaca, sampai dia suka buku dengan bidangnya, yakin anak itu menjadi anak yang baik dan sukses. baik. Berarti intinya kegiatan ini tentu dibatasi dengan protokol kesehatan yang baik dan betul ya. Iya, jadi kami selalu koordinasi dengan masyarakat. Bukan hanya perpustakaan keliling saja, kami sesuai tadi Ikra, TPM, RPtra, pokoknya seluruh lapisan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat. Tetapi ada juga namanya virtual. Apa tuh virtual? Oh iya. Nah, itu kegiatan apa itu Pak? Kegiatan itu kita jadi memotivasi anak-anak lewat Zoom meeting. Seperti itu. Zoom ya. Iya, jadi anak-anak juga bagaimana anak itu senang membaca, mencintai buku,
Dengan membaca jadi tahu, dengan membaca jadi pintar, dengan membaca jadi baik. Yakin itu bisa. Karena kalau kita cuma hanya melihat, hanya menonton, tapi kita tidak action, akan jadi apa anak muda itu? Nongkrong di sana, godain orang. Daripada seperti itu, kita mau cinta membaca, menjadi anak yang pintar. Oke, silakan. Disinilah tugas driver Pusling tadi, tugas perpustakaan keliling, menumbuhkan minat Baca di kalangan masyarakat. Seperti itu. Baik, berarti ada semacam kegiatan virtual yang literasi atau mengandung literasi Pak ya? Ya. Bislit ya. Iya, ada bislit juga. Iya, bisa literasi. Ya, tapi yang kita bahas di sini kan lebih terkhusus ke tugas perpustakaan keliling kan di masa pandemi. Dan juga bisa minjam lewat via online kan apa tuh? Yang Jakarta ya? Oh, lewat Iya, Jakarta. betul. Oh, iya. Bisa Jakarta bisa nanti anak-anak atau siswa atau masyarakat bisa minjam lewat via online. Ada itunya, webnya tuh bisa Bisa di-download. Betul. Untuk pelayanan tidak pandemi seperti ini, betul. Baik. Kita kan sudah bicara tentang masa-masa pandemi perpustakaan keliling. Iya. Kira-kira harapan apa sih yang diinginkan khususnya bagi kita agar pandemi ini mungkin bisa kita laksanakan hal-hal lain gitu? Oke, mungkin ke Pak Andi dulu. Oh iya, silakan. Iya, oke. Jadi gini, Pak Taufik. Ya. Sebenarnya sih kalau pandemi ini ya kita berharap sih pandemi ini segera berakhir. Ya. Istilahnya. Amin. Maka dari itu kita juga harus selalu patuh dengan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu sering mencuci tangan, sering memakai masker dan selalu menjaga jarak. Ya harapan kita sih mungkin bukan kita saja ya, mungkin harapan kita semua. harapan kita semua Seluruh masyarakat Indonesia. dunia lah mungkin. Jadi ya kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa Melakukan melakukan aktivitas aktivitas seperti normal. Iya kalah. Itu saja sih. Dan jujur juga Pak Taufik, kita sebenarnya kangen akan keliling ini sama anak-anak, kita kangen bercanda bergurunya. Jadi anak-anak kan setelah keluar dari rutinitas tiap hari dengan mendengarkan mata pelajaran yang begitu menurut mereka agak sulit, agak gampang. Nah, hadirlah perpustakaan keliling ini sebagai mengisi penghibur. waktu. Jadi mencair suasana yang begitu tegang-tegangan antara guru dan siswa, happy-happyan. Jadi kita ini menawarkan happy yang berliterasi yang istilahnya pakai buku-buku yang hiburan. Jadi kita ini hiburan baca dalam bentuk bacaan. Nah, itu enggak kita praktek secara umum. Nah, mereka baca sendiri udah, hibur sendiri dengan apa yang menjadi tiap-tiap masalah itu. Nah, itu sih. Dengan membaca berarti bisa menjadi hiburan bagi anak-anak ya. Dan juga ilmu. Kalau saya boleh pesan, mulai sekarang aja kita sayangin, kita cintai dunia anak-anak. Karena anak-anak adalah tunas bangsa. Nanti mereka yang akan estafet kita setelah yang kedua pasti ada. Jadi ayo, kalau anak-anak kita sayangi, kita cintai dengan tulus, yakin. Setelah sayang tulus, anak itu dekat sama kita tawarkan dulu sesuai dengan minat bakat tadi. Yakin bisa akan tercapai sasarannya tadi. Itu pesan saya seperti itu. Terima kasih Pak Jawa. Terima kasih Bapak-bapak sekalian yang sudah memberikan pernyataan-pernyataan atau kesan dan pesan dari Pesan boleh sekali lagi? Baik, Satu silakan. adalah jadi begini, banyak kejadian di masyarakat. Kenapa anak-anak bisa tertular bisa narkoba? Karena mereka waktu luang digunakan yang tidak baik. Kalau mereka pengaruh dengan buku yang baik-baik, karena ternyata banyak anak-anak yang kena narkoba itu awal mulanya dikasih gratis. Begitu sudah kecanduan mereka beli tuh. Karena apa? Anak nongkrong di mana-mana, pergaulan yang tidak benar. Bagus. Coba mulai sekarang ayo kita mulai cinta. Nah, coba banyak mah potong Pak Jalon. Coba anak-anak tadi yang nongkrong, dia tahu buku bahayanya narkotika. Nah, pasti dia Bisa. Dengan catatan satu, kita harus bawa slide gambar korban-korban narkoba. Dia bisa jadi kurus kering, badan habis dingin. Saya ingin jadi orang kaya, tapi kerja nggak mau, sekolah nggak mau. Cita dari mana?
hanya Motivasi, mimpi. motivasi. Nah, bisa. Tuh loh, narkoba. Kamu mau jadi seperti itu, nggak mau, Bang. Jangan, itu berbahaya. Kamu Betul. tidak punya masa depan. Betul. Mati cepat, iya. Bisa dengan gambar slide itu korban-korban narkoba banyak orang bisa tinggal tulang. Akhirnya tidak mau makan malah dia Mati. Malah bisa dengan cara seperti itu. Bukan mati, meninggal. Dan di buku-buku saya, buku sling banyak, buku korban-korban narkoba saya punya. Saya selalu anak juga saya. Ada yang baca itu tuh, katanya. Kamu mau sih dulu jangan Pak, nggak mau. Nah itu. Bukan narkoba, karena akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Allah Akbar. Itu generasi. Itu cinta membaca. Saya Mas Andi. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah memberikan pesan-pesan cerita pengalaman perpustakaan keliling. Baik, kita tutup acara ini. Sebelum kita tutup, ada nggak sih kayak semacam yel-yel dari suku dinas perpustakaan dan kearsipan Jakarta Pusat? Ada. Nah, kalau ya ini patennya perpustakaan. Silakan. Tapi kita gabung juga sama arsip nggak apa-apa ya. Oke, Nah, baik. oke. Jadi ini jadinya Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Iya. Oke, ini udah paten ya. Pak Siap, ya. siap, Mas Betul. Andi. Ya. Ini juga Nah. moto ini diinisiatif oleh Ibu Roganda Metilastri. Oke, ya. Tapi Jadi kita Sudin. ini moto ini itu bukan hanya simbol saja, tapi pelaksanaannya sudah kita praktik lapangan. Ah, ya. Layani. Ya, mari kita extend boleh? Oh, boleh. Biar saya pimpin. Siap. Oke. Sudah. Kita berdiri aja kali ya? Oh, iya, iya dong. Boleh kita berdiri, siap. Ya. Rata. Gitu. Boleh kita rata dulu, ya boleh. Oke ya. Siap Pak Carno? Siap. Ya, siap. 1, 2, 3 tunggu. Siap. Sudin Pusip. Layani sepenuh hati, wujudkan cinta membaca. Telusuri masa lalu, kembangkan masa depan. Arsip ada, karena di data, memudahkan cari data. Sip. Kita berdiri aja kali ya? Oh, iya dong. Boleh kita berdiri, siap. Ya. Mari kita tunggu.